Marc Marquez sukses tampil menggila di MotoGP Spanyol 2024. Mendapati hal ini, ex-rekan setim Marquez di Repsol Honda, Pol Espargaro, turut membeberkan faktor penyebabnya. Menurut Pol Espargaro, ada satu faktor penting di balik kesuksesan Marquez tampil gemilang dalam balapan seri keempat MotoGP 2024. Balapan itu digelar di sirkuit Jerez, Spanyol, pada Minggu tanggal 28 April tahun 2024 malam WIB. Menurutnya, dukungan publik Spanyol turut menjadi aspek lain yang membuat Marquez bisa tampil optimal. Dukungan penuh itu sendiri diberikan karena The Baby Alien julukan Marc Marquez memang tampil di tanah kelahirannya. Berkat faktor itu, hasil manis pun diraih Marquez. Dia bisa finish di posisi kedua dalam balapan bertajuk MotoGP Spanyol 2024. Tak hanya itu, Marquez juga tampil ciamik dalam sesi kualifikasi MotoGP Spanyol 2024. Di sesi itu, Marquez keluar sebagai yang tercepat hingga mengamankan pole position. Sayangnya, di sesi sprint race, Marquez gagal menuai hasil manis. Pasalnya, dia mengalami insiden yang membuatnya terjatuh hingga gagal finish. Orang-orang mungkin memberinya, Marc Marquez, kehangatan yang dia butuhkan saat itu untuk mengangkatnya, ujar Pol Espargaro, dikutip dari Motosan, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Marquez tentunya bertekad melanjutkan tren positif ini ke balapan berikutnya. Selanjutnya, Marc Marquez akan mentas di MotoGP Prancis 2024 pada Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pedro Acosta sangat sensasional selama musim rookie MotoGP-nya sejauh ini. Dari 4 putaran pembuka, Acosta meraih podium sprint race atau Grand Prix kecuali pada pembuka musim di Qatar. Acosta, yang memanfaatkan beberapa pebalap yang terjatuh di depannya untuk finish kedua pada sprint race hari Sabtu, menjalani Grand Prix yang lebih sulit usai kontak dengan Johan Zarco. Acosta dibuat melebar oleh pebalap LCR Honda itu, kehilangan 8 posisi antara insiden itu dan tikungan pertama di mana ia juga kehilangan tempat. Pada akhirnya, Acosta menjaga pencapaian selalu finish 10 besar dengan menuntaskan balapan di posisi ke-10. Itu adalah akhir pekan pembelajaran, kata pebalap gas-gas Tech 3 itu. Semuanya sebelum itu berjalan terlalu baik, kita harus bahagia. Kami menjalani akhir pekan yang baik dan kami tahu bahwa kami perlu menghindari kesalahan-kesalahan ini saat kualifikasi dan memulai dari belakang. Semua masalah bermula dari situ. Selain itu, kita perlu menghindari hal-hal seperti terjatuh saat pemanasan. Ini bukan cara terbaik untuk menghancurkan satu motor MotoGP, tapi bagaimanapun, kami sedang dalam perjalanan. Sebelum Grand Prix, Acosta mengalami kecelakaan besar dalam sesi warm-up di tikungan 7. Pembalap Spanyol itu, bersama dengan mesin RC16 miliknya, terlempar ke pagar udara. Setelah balapan, salah satu jari tangan kanan Acosta dibalut dengan selotip, namun hal itu tidak menyurutkan tingkat kepercayaan dirinya. Soal kepercayaan diri saya, semuanya baik-baik saja, kata Acosta. Dari semua orang di KTM, untuk memperbaiki motor saya yang memakan waktu 1,5 jam bukanlah hal yang mudah. Dan mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menyiapkan 2 sepeda. Sangat bangga pada mereka. Berbicara tentang balapan, startnya sulit dan kopling terasa sedikit berbeda lalu saya menjadi sedikit lebih lambat. Bencana itu adalah tikungan pertama dan bukan start. Lalu, segalanya menjadi agak sulit karena Jerez bukanlah trek yang paling mudah untuk menyalip. Kemudian, Zarco mungkin sedikit lebih lambat dari perkiraan saya. Namun sulit untuk melewatinya. Tapi kami memulihkan posisi. Itu adalah hari yang buruk, tapi kami berada di 10 besar dan ini adalah target kami musim ini.